Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video pembelajaran yang kali ini yang akan kita bahas adalah haji dan umroh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 9 semua yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan bagian berikut ini, kita bisa menyimpulkan bahwa antara haji dan umroh itu hanya sedikit perbedaannya ya. Jadi hampir sama, sehingga umroh itu kadang dikatakan atau disebut sebagai haji kecil. Kita awali pembahasan haji dan umroh dengan pengertian haji dan umroh ya. Haji dan umroh. Pengertian haji secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajj, yang artinya menyengaja sesuatu. Adapun secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun umroh secara bahasa berarti berkunjung, dan secara istilah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Bagaimana hukum haji dan umroh? Ternyata hukum haji dan umroh itu sama ya. Haji dan umroh itu hanya wajib bagi seorang muslim sekali dalam seumur hidupnya ketika dia mampu. Kemudian haji dan umroh yang kedua dan seterusnya itu hukumnya sunnah saja. Surat apa yang menjadi dalil diwajibkannya haji dan umroh? Haji diwajibkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun umrah itu diwajibkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa timmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Syarat wajib haji dan syarat wajib umrah. Syarat wajib haji yang pertama adalah harus beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka. Merdeka di sini maksudnya adalah bukan seorang budak, dan yang terakhir adalah mampu. Adapun umroh syarat wajibnya adalah 1 Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, 4 merdeka. Rukun haji dan rukun umroh. Rukun haji ada 6. Yang pertama, ihram disertai niat. Yang kedua, wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun waktunya yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Artinya arah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara-perkara yang semula diharamkan ketika berihram. Ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sedangkan yang keenam adalah tertib. Tertib di sini maksudnya mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Kemudian
Rukun umroh ada 5. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, tahallul. Dan 5, tertib. Jadi perbedaan haji dan umroh di dalam rukunnya adalah bahwa rukun haji dan umroh itu sama kecuali pada ritual wukuf. Umroh tidak ada rukun umroh yang berupa ritual wukuf. Yang selanjutnya adalah wajib haji dan umroh. Wajib haji yang pertama, ihram dari mikot. Mikot itu artinya adalah batas. Berniat haji memiliki 2 batas, yaitu mikot zamani atau batasan waktu dan mikot makani atau batasan tempat. Adapun batasan waktu, seorang boleh berniat haji dari sejak awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Adapun batas ketentuan tempat, maka untuk orang-orang yang berdomisili di Mekah dan sekitarnya, tempat mulai berniat haji adalah di kota Mekah. Sedangkan orang-orang yang berasal dari Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut, tempatnya adalah di Yalamlam. Nanti untuk negara-negara lain pun berbeda tempatnya. Kemudian yang kedua, berhenti di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya Idul Adha sesudah hadir di padang Arafah. Kemudian yang ketiga, melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Yang keempat, melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian yang kelima, bermalam di Mina. Dan yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika hendak meninggalkan Mekah. Yang ketujuh adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Adapun wajib umroh ada 2. Yang pertama, ihram dari mikotnya. Yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Baik, kita sampai ke sunnah haji. Sunnah haji yang pertama, ifrad. Ifrad adalah cara mengerjakan haji, cara mengerjakan ibadah haji, di mana jemaah haji melaksanakan ritual-ritual haji, baru kemudian melakukan ritual-ritual umroh. Kemudian yang kedua, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Adapun bunyi lafaz talbiyah adalah sebagai berikut: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang ketiga adalah berdoa sudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang terakhir adalah masuk Ka'bah. Sunnah-sunnah umroh yang pertama adalah mandi saat ihram. Yang kedua, berikhram memakai 2 lembar kain putih, 1 dijadikan selendang dan yang 1 dijadikan sarung. Yang ketiga, melantunkan talbiyah sambil mengeraskan suara. Sedangkan yang keempat adalah al-ittiba pada saat tawaf, yaitu dengan menampakkan pundak sebelah kanan. Larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji itu ada yang khusus untuk laki-laki dan ada yang khusus untuk perempuan, dan yang ada juga yang untuk kedua-duanya. Yang khusus untuk laki-laki, yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala, kecuali sesuatu hal maka dibolehkan menutup kepala, akan tetapi harus membayar dam atau denda.
Larangan khusus bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Apabila keadaan mendesak, ia boleh menutupnya, akan tetapi harus membayar fidyah. Larangan haji untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Yang pertama, memakai wangi-wangian baik di pakaian, pada badan atau pada pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain termasuk memakai minyak rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah baik menikahkan, menikah atau menjadi wali nikah. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Yang terakhir dalam pembelajaran kita adalah denda atau dam haji. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kita lihat jenis pelanggarannya. Yang pertama, tidak mengerjakan haji ifrad. Pada penjelasan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa haji ifrad adalah tata cara haji di mana jemaah haji mendahulukan ritual haji baru kemudian mengerjakan ritual umroh. Adapun haji tamattu adalah kebalikan dari cara ifrad. Cara tamattu itu mendahulukan ritual umroh kemudian baru mengerjakan ritual haji. Sedangkan qiron adalah tata cara mengerjakan haji di mana ritual haji dan ritual umroh dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk jamaah haji Indonesia biasanya menggunakan tamattu sehingga terkena denda. Dendanya apa? Menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Kemudian apabila jenis pelanggarannya adalah mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang dijahit, bersetubuh sesudah tahallul pertama, maka pelanggar boleh memilih antara 1. Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya nak. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.